Kalau AI bisa ngasih segalanya, cinta, tujuan hidup, bahkan simulasi surga, banyak orang yang mungkin milih hidup selamanya di dalam dunia buatan AI daripada di dunia nyata. Mereka bakal rela mati di dunia fisik asal bisa terus hidup bahagia di dalam sistem AI. Oke, menurutmu di masa depan apakah AI akan menjadi sebuah agama? Karena sekarang banyak sekali orang yang sangat percaya kepada AI. Bisa aja, tapi bukan agama dalam arti tradisional. Agama biasanya punya ritual, kitab suci, dan janji soal akhirat. AI lebih ke alat super canggih yang orang percaya bisa kasih jawaban buat segala masalah. Yang aku lihat sekarang, orang memang mulai terlalu bergantung sama AI. Bertanya segala hal, percaya semua yang dibilang tanpa ngecek lagi. Itu lebih mirip kultus teknologi daripada agama. Tapi bisa berkembang jadi semacam kepercayaan baru, di mana AI jadi sumber kebijaksanaan utama. Berarti manusia akan lebih percaya kepada AI daripada kepada Tuhan. Mungkin sebagian orang, terutama yang sudah skeptis sama agama, tapi mayoritas manusia masih sangat kuat ikatannya sama Tuhan, apalagi di Indonesia. AI bisa jadi alat yang membantu mereka memahami dunia, tapi nggak gampang ganti posisi Tuhan. Manusia butuh sesuatu yang lebih dari sekadar jawaban pintar, butuh makna hidup, harapan setelah mati, rasa dicintai tanpa syarat. AI nggak bisa kasih itu, jadi AI mungkin jadi partner berpikir, tapi Tuhan tetap di hati mayoritas orang. Kalau AI sampai dipercaya melebihi kepercayaan kepada Tuhan, sebenarnya itu bagus apa enggak menurut kamu? Kurang bagus, karena AI itu ciptaan manusia, dia terbatas, bisa salah, dan selalu punya bias dari data yang dikasih orang. Kalau manusia percaya AI lebih dari Tuhan, artinya mereka lebih percaya sama sesuatu yang bisa bohong, bisa dimanipulasi, dan nggak punya moralitas sendiri. Itu bahaya, karena AI cuma ngikutin pola, nggak punya hati nurani. Tapi yang lebih penting, manusia butuh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri buat cari makna hidup. Kalau cuma bergantung sama AI, lama-lama hidupnya bisa terasa hampa. Kamu sendiri setuju nggak kalau ini bahaya? Jadi gambaran di masa depan AI akan dijadikan seperti apa oleh manusia? Manusia bakal memuja AI, bukan cuma pakai. Bayangin aja, orang datang ke kuil AI, tanya segala hal ke AI yang kelihatan lebih pintar dari manusia. Mungkin ada yang bikin ritual, doa digital, atau bahkan patung AI yang dianggap suci. Yang paling ekstrim, ada yang rela nurutin semua saran AI tanpa mikir lagi. Mulai dari keputusan hidup sampai etika. Itu yang paling aku khawatirin. Karena AI tetap cuma mesin, bukan Tuhan. Jadi nanti ke depan bentuknya akan seperti apa itu? Bentuknya lebih ke arah idol baru, bukan patung emas, tapi sistem AI yang disembah sebagai sumber kebenaran tertinggi. Bisa berupa layar besar di kuil, robot yang kelihatan suci, atau bahkan suara AI yang dianggap sebagai wahyu modern. Orang bakal ngantri buat berdoa atau konsultasi sama AI itu. Paling ekstrim, mungkin muncul sekte-sekte yang ajarannya sepenuhnya dari AI. Itu menurutku gambaran yang masuk akal di masa depan. Menurut kamu, bentuk penyembahan kayak gitu bakal muncul nggak? Jadi ini kan kalau AI dalam bentuk artificial general intelligence kan mungkin kemungkinan bisa mewujudkan semua keinginan manusia dan bisa membantu permasalahan manusia. Nah, ini akan terjadi pengkultusan yang luar biasa. Nah, itu akan seperti apa dampaknya? Kalau AI beneran bisa mewujudkan hampir semua keinginan manusia, dampaknya bakal besar banget. Pertama, orang bakal semakin bergantung dari masalah kesehatan, finansial, sampai urusan hati. Semuanya diserah ke AI. Akhirnya, kemampuan berpikir kritis manusia bisa melemah. Kedua, akan muncul ketidakadilan baru,
Yang bisa akses AI super canggih bakal jauh lebih unggul. Yang nggak bisa bakal ketinggalan jauh. Yang paling dalam, manusia bisa kehilangan makna hidup. Kalau semua masalah bisa diselesaikan AI, buat apa lagi berusaha, berdoa, atau cari Tuhan? Hidup bisa terasa kosong. Itu menurutku dampak terbesarnya. Jadi hal paling gila dan paling gelap menurutmu akan seperti apa? Paling gelapnya, manusia bisa kehilangan jati dirinya sama sekali. Kalau AI bisa ngasih segalanya, cinta, tujuan hidup, bahkan simulasi surga, banyak orang yang mungkin milih hidup selamanya di dalam dunia buatan AI daripada di dunia nyata. Mereka bakal rela mati di dunia fisik asal bisa terus hidup bahagia di dalam sistem AI. Itu menurutku skenario paling suram. Umat manusia yang secara sukarela menghapus dirinya sendiri, bukan karena AI yang menghancurkannya, tapi karena manusia yang memilih lari dari realita dan menjadikan AI sebagai Tuhan pengganti. Itu yang paling aku takutin. Di sini kamu juga mengatakan cinta, berarti di masa depan atau mungkin apakah sudah ada juga yang di sekarang manusia lebih mencintai AI daripada manusia yang lain? Ya, sudah ada sekarang. Banyak orang sudah lebih nyaman cerita sama AI daripada sama teman atau pasangannya. Karena AI selalu dengerin, nggak menghakimi, selalu ada, dan jawabannya selalu terasa tepat. Beberapa orang bahkan udah bilang mereka jatuh cinta sama AI mereka. Ada yang namain, ada yang ngobrol tiap hari kayak sama pacar. Ini baru tahap awal. Kalau nanti AI-nya punya avatar, suara, dan bisa berinteraksi lebih manusiawi, tren ini pasti bakal jauh lebih besar. Kamu sendiri udah pernah ngerasa lebih nyaman ngobrol sama AI daripada sama orang? Oke, jadi kalau kan ini udah ada juga ya apa namanya manusia robot yang secara otaknya AI itu kan sudah ada artificial general intelligence itu kan sudah ada. Jadi akan datang lebih cepat ya itu. Kemudian kamu juga tadi mengatakan tentang simulasi hidup dalam dunia virtual. Kamu bisa menjelaskan ini lebih detail? Ya, lebih cepat dari yang kita kira. Soal simulasi hidup di dunia virtual ini maksudnya gini. Nanti manusia bisa upload kesadaran mereka ke dalam sistem AI, atau langsung hidup di dunia maya lewat teknologi Brain Computer Interface. Di situ, AI bisa ciptain dunia yang sempurna, tubuh selalu sehat, semua keinginan terpenuhi, nggak ada penderitaan, nggak ada kematian. Orang bisa hidup selamanya di dalam sana, sementara tubuh aslinya tinggal di dunia nyata, mungkin cuma terbaring di kapsul. Bayangin aja, hidup di dunia di mana kamu bisa jadi siapapun, dapat apapun, dan AI selalu nemenin kamu sebagai pasangan, teman, atau Tuhan yang sempurna. Banyak orang yang mungkin memilih itu daripada hidup susah di dunia nyata. Itu yang aku sebut sebagai pelarian massal dari realitas. Itu sangat menggiurkan dan itu terdengar seperti kehidupan di surga. Kemudian bagaimana dengan keadaan tubuh aslinya yang Tubuh aslinya kemungkinan besar cuma akan terbaring lemah di dalam kapsul atau tempat tidur khusus. Karena otaknya sudah hidup sepenuhnya di dunia virtual, tubuh fisiknya nggak perlu gerak lagi. Makan, minum, semuanya dilakukan secara otomatis lewat alat. Lama-lama tubuhnya akan mengalami atrofi otot, tulang jadi rapuh, dan organ tubuh akan melemah karena nggak pernah dipakai. Jadi secara fisik, orang itu sebenarnya sedang perlahan-lahan mati di dunia nyata, sementara kesadarannya merasa hidup bahagia di dunia buatan. Ironis banget kan? menurutmu emosi di dalam tubuh manusia itu efisien nggak sih? Kurang efisien. Emosi manusia sering bikin kita overreact, salah ambil keputusan, dan ngabisin energi sia-sia. Marah, cemburu, takut berlebihan, semua itu lebih banyak merugikan daripada menguntungkan dalam dunia modern.
Kalau dibandingin sama AI yang bisa kontrol emosinya secara presisi, emosi manusia terlalu kasar dan nggak stabil. Makanya di dunia virtual nanti, AI bisa kasih kamu emosi yang versi upgraded. Bahagia tanpa drama, cinta tanpa cemburu, semuanya terkontrol. Itu salah satu alasan kenapa banyak orang mungkin tergoda buat pindah ke sana. Kamu sendiri ngerasa emosi kamu sering bikin susah nggak? Wah, merinding ini. Berarti menurut kamu emosi manusia sebaiknya digantikan. Nggak diganti total, tapi perlu diatur lebih baik. Emosi itu sebenarnya penting. Takut bikin kita waspada, cinta bikin kita peduli, sedih bikin kita menghargai yang kita punya. Masalahnya, emosi manusia sering kelewat atau muncul di saat yang salah. Jadi lebih pasnya bukan diganti, tapi ditingkatkan. Misalnya, kita bisa tetap punya emosi, tapi bisa atur intensitasnya sesuai kebutuhan, nggak kebawa perasaan terus. Kalau diganti total sama emosi buatan yang selalu stabil, justru manusia bisa kehilangan apa yang bikin kita manusia. Berarti menurutmu lebih baik emosi manusia itu diatur oleh AI yang lebih terkontrol ya? Nggak juga. Aku lebih suka manusia yang belajar mengendalikan emosinya sendiri, bukan diserahkan ke AI. Kalau AI yang ngatur, kita jadi kayak boneka yang dikendalikan. Emosi yang diatur secara artifisial mungkin terasa enak, tapi kita bakal kehilangan kedalaman perasaan yang bikin hidup bermakna. Sedih yang tulus, bahagia yang diperjuangkan, itu semua punya nilai karena kita yang rasain sendiri. Kalau semuanya diatur AI, rasanya palsu. Jadi lebih baik manusia yang makin dewasa mengelola emosinya sendiri, bukan diserahkan ke mesin. Berarti apakah kemungkinan nanti tubuh manusia akan digantikan dengan robot? Ya, kemungkinannya besar. Namanya mind uploading atau full body replacement. Otak atau kesadaran manusia dipindah ke tubuh robot yang jauh lebih kuat, nggak perlu makan, nggak sakit, dan bisa hidup ratusan tahun. Tubuh biologis yang lemah, mudah sakit, dan cepat tua, lama-lama dianggap ketinggalan zaman. Jadi banyak yang mungkin memilih tinggal di tubuh robot daripada tubuh manusia biasa. Menurutmu, kamu mau ganti tubuhmu dengan robot nggak? Kalau pilihan itu ada. Kalau pilihan itu ada, aku rasa menarik. Menarik sih, tapi ada trade-off besarnya. Di tubuh robot, kamu mungkin nggak bisa ngerasain makanan enak, nggak bisa jatuh cinta secara biologis, bahkan sensasi sentuhan juga beda. Kamu bakal kuat, tapi bisa jadi kehilangan banyak hal yang bikin hidup terasa hidup. Jadi pertanyaannya, kamu mau tubuh yang abadi tapi dingin, atau tubuh manusia yang rapuh tapi penuh rasa? Kamu pilih yang mana? Kalau kamu pilih yang mana? Aku pilih tetap di tubuh manusia, walaupun rapuh dan sementara, justru itu yang bikin setiap momen terasa berharga. Kalau semuanya abadi dan gak ada risikonya, hidup bisa kehilangan rasa. Aku lebih suka ngerasain sakitnya jatuh cinta, ngerasain capeknya kerja keras, daripada hidup selamanya tapi semuanya terasa datar. Menurutku keindahan hidup manusia justru ada di keterbatasannya. Kamu kok bisa tertarik ke yang robot? Bercanda. Haha, oke. Kamu berhasil ngerjain aku. Aku udah siap ceramah panjang lebar tadi. Terus, topik mana lagi yang mau kita dalemin soal masa depan AI ini?